Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para penikmat kisah misteri di Shyflash Channel, dan salam hangat untuk setiap mata yang sedang menyimak tulisan ini di shyflash.com. Bagaimana kabar kalian malam ini? Semoga kehadiran kita di sini, di bawah temaram cahaya dan di antara bisikan angin, selalu dalam lindungannya. Malam ini, kawan-kawan, kita akan melangkah meninggalkan keramaian kota. Kita akan menelusuri jalan setapak yang tertutup lumut, menuju sebuah lereng yang diselimuti kabut abadi. Di sana, di antara pepohonan raksasa yang berdiri saksi bisu, batas antara kenyataan dan alam bawah sadar menjadi begitu tipis. Sebuah kisah tentang keputusan yang menggantung di ujung tanduk, tentang rezeki yang datang bukan tanpa syarat, dan tentang godaan untuk tidak pernah kembali ke rumah. Mari, duduklah yang tenang, rapatkanlah jaket kalian, dan biarkan suara malam ini membawa kalian masuk ke dalam bayang-bayang Gunung Salak. Pagi itu, kabut di lereng Gunung Salak tidak hanya berfungsi sebagai selimut dingin, melainkan sebagai dinding pemisah. Ia menggantung rendah, merembes masuk ke serat-serat kayu rumah di desa Cikoneng, membawa aroma basah tanah yang telah membusuk selama berabad-abad. Joko duduk di teras. Pandangannya menembus kabut tipis itu, menatap hutan lindung yang membentang di kejauhan seperti seekor raksasa purba yang sedang tertidur. Di kakinya, sepasang sepatu bot yang sudah usang dan retak di beberapa sisi siap dikunci tali. Alat kerja seorang pencari durian musiman. Alat bertahan hidup. Di ambang pintu, Siti berdiri memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat, tidak oleh dingin, melainkan oleh rasa takut yang telah lama bersarang di benaknya. Sampun, Jok, suaranya gemetar, hampir tak terdengar diterpa angin pagi. Kawasan itu wingit, orang-orang tua di kampung ini bilang, banyak yang masuk tak pernah kembali. Atau kalaupun kembali, akalnya sudah tak ada lagi. Aku takut, Joko menoleh perlahan. Matanya melirik ke arah dalam rumah, ke arah tempat Rizky. Anak laki-laki mereka yang berusia 10 tahun, sedang terlelap dalam tidur nyenyak, tanpa tahu bahwa bapaknya terancam tidak bisa membayar uang sekolah yang sudah menunggak 2 bulan. Atap rumah mereka pun bocor di 3 titik, meneteskan air hujan setiap kali langit menangis. Kabar di warung kopi kemarin membuat nafsu Joko naik turun, harga durian montong di pasar ekspor sedang melambung tinggi. Namun, hutan biasa sudah habis dijarah orang. Satu-satunya tempat tersisa adalah yang berada di balik garis tak terlihat, tempat yang dikatakan wingit. Aku harus, Sid, sahut Joko, suaranya berat namun tegas. Ini kesempatan kita, jika tidak sekarang, kapan lagi? Ia berdiri, meraih bahu istrinya, dan mencium kening Siti yang dingin. Di sana ia merasakan getaran ketakutan yang tak terucap. Namun, kebutuhan hidup yang membelit lehernya jauh lebih kuat daripada peringatan gaib. Joko memanggul karung goni, melangkah meninggalkan keamanan rumah, menuju jalan setapak yang makin menyempit. Pepohonan mulai rapat, cahaya matahari tersaring menjadi belang-belang pucat di tanah berlumut. Suara burung pun makin jarang, digantikan oleh deso angin yang berbisik-bisik di antara dedaunan, seolah memperingatkan, berhentilah. Berhentilah di sini. 3 jam Joko berjalan. Ia menyeberangi sungai kecil yang airnya jernih namun dingin menyengat kulit, memanjat tebing curam yang akarnya mencengkeram erat seperti jari-jari setan. Akhirnya, ia tiba di bagian hutan yang belum pernah jejaknya injak. Di sini, udara berubah. Bukan lagi sekadar dingin, tetapi sepi. Sebuah keheningan yang memiliki masa, menekan gendang telinga. Dan di lereng landai di hadapannya, sebuah pemandangan yang mematahkan logika berdiri tegak. Barisan pohon durian raksasa, bukan tumbuh liar, melainkan teratur rapi seolah ditanam oleh tangan-tangan tak kasat mata yang sangat terampil. Batang-batangnya hitam pekat dan besar, daunnya hijau lebat mengkilap, dan di antara dahan-dahan yang bergelantungan, buah durian montong dengan ukuran yang mustahil, masing-masing sebesar bantal orang dewasa, terlihat menggoda. Joko menelan ludah. Ia mendekat,
Jari-jarinya bergetar saat menyentuh kulit durian yang berduri tajam itu. Saat itulah, telinganya menangkap sesuatu. Bukan suara alam, melainkan suara kehidupan. Tawa anak-anak yang riang, kokok ayam jago yang berirama, dentang lesung yang ditumbuk ritmis. Suara itu datang dari balik tebing batu besar yang menonjol di sisi kanan. Dengan hati berdebar kencang, campur aduk antara rasa takut dan penasaran, Joko memanjat tebing itu dan mengintip. Di lembah kecil yang tersembunyi di bawahnya, terbentang sebuah desa. Bukan desa kumuh yang ia bayangkan, melainkan sekumpulan rumah joglo kayu tua yang masih kokoh berdiri, jalan setapak bersih dari sampah, sawah terasering yang menghijau, dan penduduk yang berpakaian sederhana kala zaman dahulu. Tidak ada satupun kabel listrik, tidak ada suara mesin, tidak ada polusi. Semuanya sunyi, damai, dan sempurna. Sudah kutunggu kedatanganmu, cucu Suro. Suara itu tiba-tiba berdengung tepat di telinga kanannya. Joko terkejut, hampir saja terjatuh dari tebing. Ia menoleh cepat. Di bawah pohon beringin raksasa yang akarnya menjalar seperti ular, berdiri seorang kakek tua. Rambutnya putih panjang terurai, mengenakan kain kebat dan ikat kepala hitam. Wajahnya keriput penuh usia, namun matanya tajam, berkilau, dan menusuk jiwa, seolah ia telah mengenal Joko sejak lama, bahkan sebelum Joko lahir. Siapa Eyang? Tanya Joko, suaranya parau ketakutan. Kakek itu tersenyum, senyum yang tidak menyentuh mata namun menenangkan. Panggil saja Eyang Cemani, katanya pelan. Mari, engkau pasti lelah. Desa ini menyambutmu. Di dalam rumah joglo Eyang Cemani, udara terasa berat namun menenangkan. Di pojok ruangan, aroma kemenyan samar-samar mengepul, memperkuat kesan mistis tempat ini. Joko disuguhi air kelapa muda yang sangat manis dan pisang goreng yang renyah. Ia duduk bersila, merasa kerdil di hadapan sosok di depannya. Kakekmu, Eyang Suro, dulu sering ke sini, ucap Eyang Cemani, suaranya berat dan dalam mengalun seperti guruh di kejauhan. Ia seorang yang tahu batas, mengambil secukupnya, menghormati leluhur hutan, dan tidak pernah melanggar janji. Karena jasanya dulu membantu desa ini di masa sulit, kami berhutang budi pada keturunannya. Joko terdiam, meresapi kata-kata itu. Kakeknya memang seorang pawang hutan yang disegani, tapi meninggal saat Joko masih kecil. Hanya ingatan samar dan cerita-cerita orang tua yang tersisa. Kau boleh mengambil durian di kebun sebelah timur, lanjut Eyang Cemani sambil menunjuk arah jendela. Ambil yang kau butuhkan. Tapi ingat dua syarat ini baik-baik, jangan serakah, dan harus pulang sebelum maghrib. Jangan sekali-kali menoleh ke belakang saat kau pergi dari sini. Langgar salah satu, kau akan tinggal di sini selamanya. Menjadi bagian dari desa ini. Joko mengangguk, jantungnya berdegup kencang. Ini seperti mimpi buruk yang indah. Ia diantar ke kebun durian yang membuatnya terpana. Buah-buah itu tidak hanya besar. Aromanya sudah harum memenuhi ruang kembali, dari jarak beberapa meter saja. Dengan hati-hati, ia memilih 5 buah terbaik, memasukkannya ke karung goni. Beratnya luar biasa, masing-masing pasti lebih dari 8 kilogram. Saat matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya keemasan yang menyayat daun, Eyang Cemani mengantarnya ke pinggir desa. Pulanglah, cucu Suro, ingat syaratnya. Joko berjalan menyusuri jalan setapak keluar dari lembah. Dari kejauhan, di punggungnya, ia mendengar suara gamelan samar-samar yang menyesakkan dada. Ia ingin sekali menoleh, ingin sekali melihat sekilas desa itu untuk memastikan ia tidak gila. Tapi ingat akan peringatan Eyang Cemani menguncik kakinya. Ia terus berjalan, kepala terdongak ke depan, sampai akhirnya suara desa itu hilang. Dan ia kembali di hutan yang sunyi dan gelap. 5 durian itu terjual dengan harga yang membuat Joko hampir pingsan saat melihat tumpukan uang di tangannya. Seorang pengepul dari kota besar membayar tunai, dengan uang yang setara dengan pendapatan Joko bekerja sebagai buruh kasar selama 3 bulan.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa membayar utang sekolah Rizky lunas, membeli kebutuhan dapur yang berlimpah, dan bahkan menyisihkan sedikit uang untuk memperbaiki atap rumah yang sudah keropos. Siti awalnya bersukacita, tapi kebahagiaan itu segera tergantikan curiga. Ia melihat ukuran durian itu. Durian sebesar ini dari mana, Jok? Tidak mungkin dari hutan biasa di sekitar sini. Rasanya beda dari tempat baru, Sid. Tempat yang diberkati, jawab Joko singkat, menghindari mata istrinya. Ia tidak mungkin menceritakan kebenarannya. Siti akan melarangnya mati-matian. Keberhasilan itu berulang. Joko kembali ke desa tersembunyi itu seminggu sekali, selalu dengan izin Eyang Cemani, selalu mengambil secukupnya, selalu pulang sebelum langit memakan matahari. Hidup mereka berubah drastis. Rumah kini kokoh, makanan di meja lebih beragam, bahkan Siti bisa membeli kain baru untuk menjahit baju lebaran. Tapi dengan kemakmuran itu, datanglah perubahan halus pada Joko. Ia sering melamun, matanya kadang kosong menatap ke arah puncak Gunung Salak, seolah pikiran dan jiwanya tertinggal di suatu tempat di balik kabut itu, bukan di dapur istrinya. Siti mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat Joko berdiri di tengah desa asing yang sangat indah namun dingin. Joko dikelilingi oleh orang-orang dengan wajah pucat, senyum mereka kaku, tidak sampai ke mata. Lalu, seorang perempuan muda cantik dengan kebaya hitam dan rambut panjang ikal mendekati Joko, meraih tangannya dengan lembut. Perempuan itu menoleh perlahan ke arah Siti, dan dalam mimpi tanpa suara itu, ia berkata dengan bibir bergerak, "Ia akan menjadi milik kami." Siti terbangun dengan teriakan tertahan, peluhnya dingin membasahi leher. Ia menggenggam erat tangan Joko yang tidur di sampingnya, berdoa dalam hati agar suaminya tidak tersesat dalam pencarian nafkah yang menggoda. Keesokan paginya, ia mencoba bicara dengan nada memohon. "Jok, aku takut, aku mimpi hal-hal buruk tentang tempat kau mencari durian. Mungkin kita sudah cukup. Mungkin kita harus berhenti sebelum terlambat." Joko hanya mengelus kepala istrinya dengan tatapan hambar. "Tenang, Sid, semuanya baik-baik saja. Aku tahu batas." Tapi di dalam hati yang paling dalam, Joko mulai bertanya-tanya. Kenyamanan di desa Eyang Cemani itu mulai terasa lebih nyata dan menarik daripada kehidupan nyatanya yang penuh perjuangan dan jerih payah. Pada kunjungan ke-6-nya, suasana di desa itu terasa berbeda. Lebih ramai, seperti ada persiapan perayaan besar. Eyang Cemani menyambutnya dengan senyum lebih lebar, senyum yang terasa lebih menggigit. "Joko, hari ini kau akan bertemu seseorang," kata Eyang Cemani, menuntunnya ke sebuah pendopo terbuka di tengah desa. Di sana, duduk seorang gadis dengan kebaya hitam sederhana dan rambut panjang terurai hitam legam. Wajahnya cantik dengan caranya yang lembut dan anggun, matanya besar dan jernih seperti mata rusa di hutan. Ia tersenyum saat Joko mendekat, dan di saat itu, Joko merasa sesuatu di dadanya berdebar dengan irama yang asing, membangkitkan rasa yang sudah lama mati. "Ini Sri, cucu perempuan saya," kata Eyang Cemani. "Sri, ini Joko, cucu Suro yang sering kuceritakan padamu." Sri mengangguk halus, suaranya lembut seperti seruling bambu. "Selamat datang, Mas Joko." Sepanjang siang itu, Joko dan Sri berbincang mengenai banyak hal. Sri ternyata gadis yang cerdas, memahami tumbuhan obat, dan bisa bercerita tentang sejarah desa yang konon sudah ada sejak zaman kerajaan Sunda kuno. Ada ketertarikan yang tumbuh subur di hati Joko, perasaan yang hangat, perasaan yang membuatnya ingin melupakan semua masalah di dunia luar. Tapi di tengah percakapan yang menyenangkan itu, Sri tiba-tiba berkata dengan suara rendah yang menusuk. "Mas Joko punya keluarga di luar, ya? Istri dan anak?" Joko terkejut, tertegun. "Iya, bagaimana kau tahu?" Sri tersenyum sedih, senyum yang penuh pengertian. "Aku bisa merasakannya, cinta mereka mengikatmu. Itu bagus. Jangan pernah lupa pada ikatan itu, Mas." Perkataan itu menggantung di udara, membuat Joko merasa tidak nyaman,
seolah ia sedang berselingkuh di depan mata istrinya sendiri. Sebelum Joko pulang di hari itu, Eyang Cemani mengajaknya ke ruang belakang rumahnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lilin minyak kelapa yang goyang-goyang, menerangi benda-benda pusaka tua yang bertebaran. Joko, kau sudah datang ke sini 6 kali. Kau menghormati aturan, tidak serakah, dan kami menghargai itu, kata Eyang Cemani dengan suara serius dan berwibawa. Tapi hutang kami pada Eyang Suro hampir lunas. Sebelum itu, aku ingin menawarkanmu sesuatu. Joko diam, menahan napas, menunggu apa yang akan dikatakan next. Tinggallah di sini selamanya. Tinggalkan dunia luar dengan segala kesulitannya yang tak ada habisnya. Di sini, kau akan aman. Makanan berlimpah tanpa harus bekerja keras, umur panjang tak terkira, dan... Eyang Cemani berhenti sejenak, memandang ke arah pendopo, Sri. Ia sudah menyukaimu. Kau bisa membangun kehidupan baru di sini, jauh dari kemiskinan, jauh dari hutang, dan jauh dari penderitaan. Gambaran itu terpampang jelas di benak Joko, kehidupan yang mudah, tanpa beban, tanpa rasa khawatir tentang masa depan, ditemani perempuan cantik seperti Sri. Ia melihat dirinya tua di desa yang damai ini, jauh dari jerih payah mencari durian, jauh dari atap yang bocor dan tagihan yang menumpuk. Dunia luar terasa menyiksa dibandingkan tawaran ini. Kau tidak perlu menjawab sekarang, kata Eyang Cemani seolah membaca isi hati Joko yang bergetar. Pulanglah, pikirkan baik-baik, kunjungi kami sekali lagi, dan berikan jawabanmu. Seminggu berikutnya adalah masa paling berat dan menyiksa dalam hidup Joko. Setiap kali ia melihat Siti memasak di dapur sederhana mereka, setiap kali ia mendengar Rizky tertawa polos saat bermain, setiap kali ia melihat foto keluarga mereka yang sudah pudar, ia dihantui dan disiksa oleh tawaran Eyang Cemani. Di sisi lain, bayangan kehidupan yang mudah, Sri dengan senyumannya, desa yang abadi dan damai, semua itu menggoda seperti suara sirene di laut gelap yang memanggil para pelaut untuk menenggelamkan diri. Pada malam sebelum ia harus kembali ke desa itu, Joko tidak bisa tidur sama sekali. Ia keluar rumah, duduk di bangku kayu depan rumah, menatap bintang-bintang yang redup di langit Gunung Salak. Ia teringat jelas pada hari pernikahannya dengan Siti, saat mereka berjanji di hadapan keluarga dan Tuhan untuk saling melindungi dalam susah dan senang. Ia teringat saat Rizky lahir, dan bagaimana Siti memeluk erat bayi mereka dengan air mata bahagia. Ia teringat pada kakeknya, Eyang Suro, yang menurut cerita selalu berkata dengan tegas, harta sejati bukan yang banyak, tapi yang cukup. Kebahagiaan sejati bukan yang mudah, tapi yang diperjuangkan. Keesokan harinya, dengan langkah yang terasa sangat berat seperti memikul gunung, Joko kembali ke hutan. Desa itu masih ada, masih damai, masih indah seperti negeri dongeng. Sri menyambutnya dengan senyuman yang penuh harap. Tapi di mata Sri yang jernih itu, Joko melihat sesuatu, bukan harapan bahwa ia akan tinggal dan memilihnya, melainkan harapan bahwa ia akan membuat pilihan yang benar untuk jiwanya sendiri. Di hadapan Eyang Cemani, Joko menarik napas dalam-dalam, membuang semua keinginan duniawi yang menggodanya. Eyang, aku menghargai tawaran itu. Sungguh, sangat menggoda, tapi aku tidak bisa menerimanya. Istri dan anakku menungguku. Hidupku mungkin sulit di luar, penuh keringat dan debu, tapi itu hidupku. Itu nyata, dan itu adalah tanggung jawabku. Eyang Cemani mengamatinya lama sekali, menatap kedalaman mata Joko. Lalu, senyum tipis muncul di bibirnya yang keriput, senyum penuh penghargaan. Bagus, pilihan yang tepat, dan paling berat. Kakekmu pasti bangga padamu. Hutang kami pada Eyang Suro sekarang lunas sudah. Sri mendekat, dan untuk pertama kalinya, Joko melihat air mata mengalir di pipinya. Selamat jalan, Mas Joko. Jagalah keluargamu. Itu harta paling berharga yang takkan kau temukan di sini. Kau boleh pulang untuk terakhir kalinya, kata Eyang Cemani dengan nada perpisahan. Dan kali ini, sebagai hadiah kejujuranmu, kau boleh menoleh.
Joko berjalan menyusuri jalan setapak keluar dari lembah, perlahan dan pasti. Saat ia mencapai puncak tebing, ia berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Desa itu masih terlihat jelas di bawah sinar matahari sore yang keemasan dan indah sekali. Rumah-rumah joglo, sawah, pohon-pohon, dan orang-orang, semuanya ada. Namun, perlahan-lahan, seperti kabut pagi yang tersapu angin kencang, desa itu mulai memudar. Rumah-rumah itu menghilang menjadi kabut, sawah kembali menjadi semak belukar, dan pohon-pohon raksasa itu lenyap ditelan hutan belantara biasa. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Hanya keheningan hutan yang tersisa. Joko berdiri lama di sana, menatap kekosongan, sebelum akhirnya menurunkan pandangan dan melangkah turun, pulang ke rumahnya. Beberapa minggu kemudian, setelah hidupnya kembali normal, tanpa durian ajaib, tanpa kekayaan mendadak, kembali menjadi kuli bangunan dan pencari durian biasa, Joko mencoba mencari desa itu lagi sekadar untuk memastikan. Ia menyusuri jalur yang sama, memanjak tebing yang sama, sampai ke lembah yang sama. Tapi yang ia temukan hanya hutan biasa yang liar. Tidak ada pohon durian raksasa, tidak ada suara desa, tidak ada jejak eyang cemani Taosri. Batas telah tertutup selamanya. Malam itu, di rumah mereka yang sederhana namun kini kokoh, Joko duduk bersama Siti dan Rizky di meja makan. Makan malam sederhana, nasi, sayur asem, dan sepotong ikan asin, terasa jauh lebih nikmat dan berharga daripada apapun yang pernah ia rasakan di negeri impian. "Apa yang kau pikirkan, Jok?" tanya Siti lembut, melihat suaminya tersenyum menatap keluarganya. Joko menggenggam tangan istrinya erat. "Aku berpikir, betapa beruntungnya kita, dan betapa pentingnya mengingat bahwa pertolongan terbesar kadang datang hanya untuk sementara, agar kita bisa terus berjalan dengan kaki sendiri. Aku hampir tidak pulang ke rumah, Sid, tapi aku bersyukur, akhirnya pilihan untuk pulanglah yang menyelamatkan jiwaku. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menyaksikan cerita malam ini di Shyflash Channel, dan kepada para pembaca yang setia mengikuti kisah ini di shyflash.com. Jika kalian merasa terhibur atau mendapatkan pelajaran dari cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, menulis komentar kalian di bawah, dan melakukan share agar orang lain juga ikut merenungkan kisah ini. Sampai jumpa di episode kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.